Perkenalkan, nama saya Cindy Agnesia dengan NIM 2110912220026. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 2110912220021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Firdaus dengan NIM 2110991231030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif dengan NIM 2110912110018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawara Hayana dengan NIM 2110912220023. Perkenalkan, nama saya Saidatul Rasida dengan NIM 2110912220008. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Tulisan jenis esai lebih mengutamakan ketajaman analisis, interpretasi, dan refleksi dengan kedalaman uraian disertai kekuatan argumentasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa esai merupakan tulisan prosa yang bersifat subjektif atau argumentatif dalam penyampaiannya. Sebuah esai merupakan suatu penilaian, pandangan, pendirian, atau evaluasi penulis terhadap suatu hal untuk kemudian diambil kesimpulan. Di dalam esai harus mengandung fakta atau fenomena yang dikritisi. Menulis esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hendaknya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca lebih yakin terhadap pendapat penulis. Selanjutnya adalah struktur esai yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua adalah isi atau tubuh, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas paragraf pengantar. Paragraf pengantar memulai esai dengan latar belakang topik secara umum dan menyajikan apa ide utama yang didiskusikan. Paragraf ini memiliki 2 aspek. Yang pertama adalah pernyataan umum, dan yang kedua adalah pernyataan tesis. Pernyataan umum membuka paragraf pengantar dengan informasi latar belakang dan secara bertahap sampai ke topik spesifik esai. Setidaknya terdiri atas 2 kalimat atau dapat juga lebih. Lalu yang selanjutnya adalah pernyataan tesis. Dengan memainkan peran penting dalam paragraf pengantar, pernyataan tesis ini menyajikan ide pengendalian subtopik utama di setiap paragraf inti esai. Pernyataan ini biasanya kalimat terakhir dari kalimat pengantar. Struktur yang kedua adalah isi atau tubuh. Isi adalah bagian terpanjang dari esai yang berfokus pada konten utama diskusi. Isi ini biasanya terdiri dari setidaknya 1, tetapi biasanya 2 paragraf atau lebih. Dan pada setiap paragrafnya berisi kalimat topik, kalimat pendukung, dan juga kalimat penutup. Struktur yang terakhir adalah penutup, yang terdiri atas paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan bagian penutup dari esai yang merangkum ide-ide utama atau parafrase lain dari pernyataan pada tesis. Paragraf penutup mengingatkan pembaca tentang apa yang telah dibahas pada paragraf-paragraf yang telah dibahas sebelumnya. Ini juga dapat mengakhiri esai dengan komentar akhir pada topik.
Jenis-jenis esai. Esai terbagi menjadi 6, yaitu esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik. Adapun penjelasan lebih lanjutnya adalah yang pertama, esai deskriptif. Esai ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini berfungsi menggambarkan pandangan dan sikap surat atau majalah terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat. Yang ketiga, esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius dengan topik penting yang berhubungan dengan hidup. Yang terakhir, esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni seperti lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan kesusastraan. Nah, jadi selanjutnya ada ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai terbagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah berbentuk prosa. Berbentuk prosa memiliki artian bahwa esai memiliki komunikasi yang biasa atau yang sederhana, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Nah, yang kedua adalah bersifat singkat. Maksudnya di sini, esai dapat dibaca sekali duduk 1-2 jam dengan waktu yang santai. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri atau gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis yang lain. Yang keempat adalah selalu tidak utuh. Di sini artinya penulis memilih segi-segi penting saja atau segi-segi yang menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada pembaca. Yang kelima adalah memenuhi kebutuhan penulisan. Walaupun esai bersifat tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengumpulkan argumennya dan tidak membiarkan pembaca terawang-awang atau digantung akan ceritanya. Yang keenam adalah memiliki nada pribadi atau bersifat personal. Di sini artinya yang membedakan esai dengan karya yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kehadirannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Langkah pembuatan esai. 1. Menentukan topik apa yang ingin dibuat. 2. Buat kerangka atau garis besar esai. 3. Menuliskan poin penting dengan beberapa subtopik. 4. Tulis dalam kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 5. Menggunakan gaya penulisan untuk menarik perhatian pembaca. 6. Menulis kesimpulan, lalu melakukan pemeriksaan ulang tulisan. Tips membuat esai. Yang pertama yaitu menentukan topik. Topik merupakan ide awal yang akan dibuat menjadi kerangka karangan. Kemudian yang kedua yaitu membuat garis besar poin yang akan dibahas. Poin yang dibahas bisa dari sumber permasalahan, penuangan gagasan, solusi, atau simpulan. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak referensi bacaan. Referensi sangat bermanfaat untuk menambah wawasan, menambah validitas data, dan menambah kosakata kita dalam menulis. Kemudian yang keempat yaitu menulis secara singkat dan padat atau menulis secara efektif. Yang kelima yaitu menghindari copy paste, yang mana seperti yang kita tahu, copy paste merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia keilmuan. Yang keenam yaitu menghindari mencampur adukan sara, dan yang ketujuh yaitu membuat sebuah penutup atau kesimpulan agar para pembaca semakin memahami apa yang kita tulis.